Nah kemudian kalau untuk yang di room 4 gimana Pak? PM-nya di angka 25, turun sampai 75% ya pengurangannya. Kemudian kalau untuk NOx-nya itu berada di angka 180 sampai 250. Itu yang menjadi concern-nya Pak. Sebenarnya kalau kita bicara gas buang, keluarannya ini keluarannya. Nah, ketika di after treatment di EGR, maka yang yang bereaksi apa ya Pak? PM-nya atau NOx-nya? Unsur apa yang dibakar kembali itu? Unsur CO-nya, sehingga kadar PM-nya akan berkurang. Sedangkan kalau yang di yang di muffler-nya atau yang di DOC-nya, dia akan mengikat yang memang masih ada sisa aja, tidak terbakar kembali seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Cukup ulangan, artinya memang tujuannya diulangi supaya untuk refresh dan sebagainya. Jadi yang pertama, seorang pengemudi sebelum mengoperasikan setidaknya mereka tahu bagian internal atau interior dan eksterior. Eksterior berarti hubungannya dengan area keluar pada kendaraan, dimensi dan sebagainya. Bagian interior itu mengenai komponen konsol apa saja yang ada dalam kabin. Seperti itu. Mulai dari apa Pak? Ya konsol box, kaca spion, switch kanan, switch kiri, pedal dan sebagainya. Rem parkir ada di mana? Kebetulan kalau untuk yang kendaraan truk, rem parkir ada di sebelah kiri. Kalau untuk bis ada yang di dashboard, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Tergantung dia karosseri tempatnya di mana. Ya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalau Jepang sih kalau untuk konsol kanan kiri sama semua. Standar di Jepang. Yang berbeda dengan Eropa. Kalau Eropa kebalikannya. Kalau untuk lampu sen di sebelah kiri, untuk wiper di sebelah kanan. Kalau Jepang sen sebelah kanan, wiper di sebelah kiri. Ya, seperti itu. Kemudian ini di bagian interior. Nah ini yang sensor tadi kenapa nggak boleh langsung starter? Kita harus standby kan dulu, ya nunggu beberapa jeda, beberapa detik. Tujuannya supaya elektroniknya standby dulu. Sensor-sensor yang ada pada kendaraan dia standby dulu. Ya. Kemudian normalnya ketika tidak ada error dan sebagainya, indikator mana yang boleh nyala? Yang wajib nyala? Yang pertama, pressure angin. Ya, air pressure-nya dia harus berfungsi. Kemudian indikator sensor yang ada pada dashboard ini Pak, rem parkir pasti harus nyala. Kalau ada kelinci kura-kura salah satunya, ini dua-duanya bisa mati nggak? Bisa. Ketika anginnya habis, maka kelinci kura-kura mati, yang nyala hanya gear. Artinya apa? Gear hunting. Ya. Maka kami rekomendasikan untuk transmisi yang kelinci kura-kura, kalau didiamkan lama, posisinya harus di mana kira-kira? Di kelinci apa di kura-kura? Di kelinci. Kenapa? Karena transmisinya dia single acting. Apa itu single acting? Artinya isi anginnya cuma di satu sisi. Angin spring angin. Ketika dia di kelinci, maka angin yang mendorong. Ketika dia di kelinci, anginnya nggak masuk, maka spring yang mendorong. Jadi kan kayak gini Pak sederhananya, ke kiri kura-kura, ke kanan kelinci. Kan itu hanya memindahkan gear doang kan, ya kan? Kelinci kura-kura, kelinci kura-kura. Nah untuk ke kura-kura angin masuk, ngelawan siapa? Ngelawan spring. Ya kan? Tapi kalau ketika kita cetekan ke atas posisi kelinci, maka anginnya ditutup, dibuang. Spring yang dorong. Kira-kira ada angin yang mendorong nggak? Enggak. Oke, berarti angin aman? Aman. Tapi kalau didiamkan lama posisinya kura-kura, angin keluar terus. Iya. Sifat angin kompresibel. Dia akan nyari celah sedikit pun, kalau ada celah pasti dia akan Keluar. Bocor. Makanya jangan heran ketika mobil ditinggal lama tidak ada kebocoran nih. Si ibaratnya selang-selang anginnya aman.
bisa jadi kebocorannya di transmisi. Misi. Maka ketika didiamkan lama, karena anginnya berkurang, bisa geser nggak? Oke, bisa kan? Berhentilah di tengah-tengah seperti itu. Ketika anginnya nggak habis di angka 5 saja, ditinggalkan lama di angka 5 saja, maka ini akan nyala. Ini nggak akan nyala. Karena posisinya gear. geser. Gear. Di tengah-tengah, Gear hunting. ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada filter. Tadi ketika kita contohkan yang salah, ketika langsung start, ini nyala. Artinya peringatan Pak. Apa Pak? Filter solar. Pakai filter solar. Ini simbol ini Pak. Ini untuk semua sistem yang ada di Semua kendaraan. Ya. Oke. Ini simbol-simbolnya. Ada pertanyaan terkait simbol-simbol ini? Ada yang masih asing? Turbo Boost di Indonesia tidak ada, adanya di Euro 6. Asing itu turbo. Ya, Turbo Boost tidak ada. Ya. Oke. Pak Adi, Ya, sekarang sebenarnya tuh perlakuan kendaraannya seperti itu yang kalau setiap kita mau men-start itu harus menunggu dulu, itu apakah berlaku juga untuk kendaraan pribadi? oke. Kalau kami bilang sebenarnya berlaku untuk semua kendaraan. Dimulai dari yang diesel, non diesel. Ya, kalau kita bicara yang diesel saja Pak, ada glow plug, busi 3, bahkan mereka harus agak lama, bahkan 1 menit, ya kan, dari dulu tuh sampai indikatornya mati. Nah ini kan ruang bakarnya udah hangat nih, baru boleh start. Kalau yang direct injection kan karena kompresinya sudah tinggi, sehingga dia nggak butuh busi 3. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apakah berlaku untuk semua kendaraan? Untuk didiamkan berlaku. Supaya untuk apa? Yang pertama kita memastikan tidak ada error. Ya, memastikan tidak ada error. Kalau yang sistemnya masih konvensional, ada bahasanya rotak. Pernah dengar? Ya, rotak bensin. Ya kan? Kan biarkan bensinnya naik dulu. Kata-kata standby baru boleh. Kan tujuannya untuk mempermudah supaya mesinnya lebih cepat hidup. Ya, seperti itu. Jadi memang kita delay. Nah, apalagi yang sudah pakai elektrikal seperti ini. Ketika kunci kotak kan putus nyambungnya kan di kunci kotak. Ya. Apa jadinya kalau misalkan sensor belum siap langsung dihajar? Kaget ya. Ya kan? Sama seperti ibu bangun tidur langsung suruh lari. Bangun lari langsung, bahkan sempoyongan. Tapi kalau misalkan bangun, standby dulu, melek dulu, ya bentar udah nyawanya ngumpul baru. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Ya, nggak lama tadi contoh aja untuk sampai indikatornya mati nggak nyampe 3 detik. Untuk yang ada sensor ABS-nya, saya kira nggak nyampe 5 detik juga. Ya, nggak akan lebih dari 5 detik untuk memastikan sensornya standby. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Saya lanjut. Kalau ada pertanyaan di indikator ini indikator untuk yang kita extra develop. Ini ada untuk yang PTO, ini untuk yang trailer pasti ada indikatornya. Ya, ada di ESA opsional hanya untuk di kendaraan mining. Oke, nah saya ada sedikit pertanyaan ini Bapak Ibu. Simbol seperti ini. Di kendaraan ini ada. Semua kendaraan itu ada simbol ini. Ya. Kemarin di grup WhatsApp alumni peserta reguler kami menanyakan pengurusnya tadi. Kan kalau ada kelas ada pengurusnya masuk supaya memonitor. Pengurusnya nanya, Pak, mobil unit sekian muncul indikator ini, cekrek, langsung saya tag pesertanya, silakan Bapak jawab. Dia jawab benar. Jadi pesertanya sendiri. Jadi sebenarnya pengurus nanya ke kita, padahal pengurus bisa nanya ke peserta. Ya mungkin takutnya nggak percaya, mungkin ke peserta salah gitu kan ya. Saya juga iblis juga nih. Saya tag benar kan orangnya ya. Saya tag berani. Silakan Pak Anwar jawab. Udah dia jawab. Pulangnya Pak, karena kalau itu berarti air pulangnya bermasalah bisa habis. Kalau bisa juga ya kondisi
kondisi overheat pasti menyala. Kondisi air habis ini pasti nyala. Seperti itu. Ya. Pengurusnya mengemudi. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya ini Pak. Kalau untuk pressure angin itu standby-nya di atas 9. Sederhananya di atas 9. Aktualnya di angka 8,7 ya. Di angka 8,8 ya, minimum. Lebihnya rata-rata di angka 10 di angka 9,8. Jarang yang sampai 10. Kalau kita melihat ada yang sampai 10 berarti sudah di setting. Ya. Oke. Kemudian jangan heran kalau ketika kondisi mesin habis, yang di situ yang belakang dulu sampai ke angka 5. Kemudian yang depan baru naik, di 5 baru dua-duanya bareng. Ya, urutannya memang seperti itu. Ketika kondisi mesinnya habis, untuk di MID kita sederhana aja MID-nya hanya untuk fuel metal apa namanya? Indikator temperatur. Ya, speedometer, metal. Solar habis. Nah, ini Pak sebenarnya ini rahasia perusahaan. Ya. Biasa supir-supir ekspedisi yang bawa plat profit. Ya. Gimana caranya nyampe karoseri kedip. Ya, biar dari untungnya banyak. Ya, sebenarnya ada perhitungannya sih Pak. Jadi kalau dari kita tuh dari sisi apa namanya kelasnya. Kalau kelasingnya atau jumlah kedipnya dia lambat itu kurang lebih di angka 15% dari kapasitas tangki. Kalau dia tadi di cepat frekuensi 0,3 detik ya tektok lebih cepat, maka kapasitasnya 11% dari tangki. Kita ada yang berapa? Yang 500 200 liter. Full tanknya 200 liter. Berarti kalau kurang lebih kalau 15% berarti di angka 30 liter. Ya, tapi ingatlah kalau mobil baru dari awal solar. Ya benar, dari awal solar nih isi tangki. Tapi kalau yang mobil udah setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu isinya solar. Ada lumpur, ada air di bagian bawah tangki dan sebagainya. Akhirnya bisa jadi dia tidak kedip, ya kan? Habis nih tadi kedip. Berarti asumsinya berapa persen? Di atas 15%. Masih bisa keisep kan? Masih bisa, tapi yang keisep bukan bahan bakar, lumpur, air. Makanya bisa terjadi yang namanya masuk angin. Ya, seperti itu. Di kendaraan kecil juga kurang. Kenapa? Persentase itu di kendaraan kecil juga kurang. Kami tidak berani menjawab karena masing-masing merek beda. Kebetulan kalau untuk yang Ino tandanya seperti ini, 15 dan 11% dari jumlah kelasnya. Kalau cepat di 11%, kalau lambat kelasnya terhadap kedipnya itu di angka 15%. Jadi kayak dulu kita juga Kedip, baru isi Pak. Jangan sampai kedip. Padahal unit kita juga kedip tadi. Isi Pak. Kenapa sama ini SPM-nya ada? Jadi kudipan kedua guys. Sebenarnya kalau Bapak lihat yang bis kita itu full. Karena memang mobilitasnya tinggi yang bis kita, ya kan? Maka itu selalu kita isi full. Kalau untuk kendaraan praktek, karena memang ini belum ada plat nomornya, artinya punyanya customer, ya kan? Bisa jadi besok sudah nggak selesai pakai langsung dikirim. Nah, daripada kita harus tidak lagi kan, nah, makanya diisi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau yang bis itu punya kita, Dutro itu punya kita, pasti terisi pasti di atas setengah. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang tidak kalah penting ini Pak, temperatur. Ketika Bapak mengoperasikan kendaraan besar, khususnya Nino yang diesel, jangan heran ketika temperaturnya di sini Pak. tengah. Enggak main di sini. Artinya normal. Itu normal. Ya, di sini normal Pak. Kalau mobil kecil udah naik dikit was-was. Iya. Oh, ya. Tapi kalau kendaraan diesel, ketika Bapak gaspol, atau dia naik. Anteng aja di sini, nggak masalah. Nggak ada masalah karena ketika berada di level ini Pak, itu kondisi kerja normal. Nah, ketika dia naik ke atas, belum terjadi yang namanya overheat, pre-overheat. Ya, pre-overheatnya ya baru mau overheat. Hazardnya sudah naik atau sudah muncul belum? Baru simbolnya, alarmnya belum. Ketika naik ke atas, baru alarmnya yang nyala. Apakah sudah nyembur? Belum nyembur.
naik ke sini nih Pak, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Ya. Apalagi ada unit FB ya, kalau tidak salah di tempat Bapak ya. Iya ya. FB itu, FB langsung bawa kemana atau belakang naik, nggak masalah Pak. Ya. Yang penting nggak mentok. Yang penting tidak sampai Merah. merah. Ya, seperti itu. Tapi pernah sampai mentok ya? Pernah. Nah, tinggal berhenti kan? Itu berhenti. Ya, yang penting jangan sampai bengkok aja. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita skip, kita langsung ke pengoperasiannya, Bapak Ibu. Tadi kita ingatkan prosedur penghidupkan, kalau ini ada hijau kopling. Ya. Kemudian setelah hidup atur putarannya di angka 525 atau 550. Kalau untuk mobil yang tipenya menggunakan mesin P11 atau powernya di atas 300, maka aturannya di angka idealnya di angka 525. Kalau untuk yang menggunakan engine 08 yang powernya dari 215 sampai 285, maka dia sekiranya di angka 550 rpm. Ya. Oke, kemudian rem parkir. Rem parkir hanya digunakan ketika mobil parkir. Apakah rem parkir bisa digunakan sebagai emergency brake? Rem darurat? Bisa. Bisa. Pertanyaannya, daruratnya karena apa dulu? Karena dia mau mengguling ke jurang mungkin misalkan. Nah, karena fungsi remnya berkurang. Nah, rem parkir. Bapak mengoperasikan rem parkir sebagai rem darurat. Kan pertanyaannya seperti itu. Apakah bisa rem parkir ini digunakan sebagai rem darurat? Bisa. Darurat seperti apa dulu yang boleh mengoperasikan rem parkir ini? Waktu itu nggak bisa dimasukkan. Ketika remnya tidak berfungsi, ya kan? Ya. Cuma pertanyaannya rem tidak berfungsi karena apa? Apakah brake feeding atau paper lock? Sama aja kalau brake feeding. Ngapain Pak ini rem parkir? Seperti itu Pak. Jadi driver, Pak saya udah remnya ngeblok, saya aktifin rem parkirnya nggak berfungsi, jelas. Karena dari awal brake feeding, kecuali rem parkirnya pakai otot, yang center brake, baru kita bisa fungsikan. Ya ternyata yang center brake jarang sekali disetel Pak. Nggak pernah. Tidak pernah disetel. Artinya kuasa udah tegak, tapi mobil masih bisa didorong. Iya. Nah, banyak yang kejadian seperti itu. Ya, jadi ada preventifnya. Kalau untuk yang tipe otot, berarti dia harus nyetel tuh berapa klik. Kalau untuk yang kelasnya neutral yang pakai klik, itu di angka 7 sampai 9 klik. Tangan kiri tak 7 standarnya, 9 limitnya. Mau sampai 11 juga boleh, tapi udah limit banget. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kopling Pak agak sedikit berbeda dengan ujian. Ujian untuk mendapatkan SIP itu harus nahan kopling, ya kan? Untuk dapat lulus nahan kopling. Tapi kalau untuk pengoperasian yang tetap nggak boleh nahan kopling, nahan unit pakai setengah kopling. Ya, seperti itu Pak. Oke, kemudian kita sudah siapkan yang namanya foot rest, artinya kaki kiri nggak boleh nempel di pedal. Ya, ngapain repot-repot di pedalnya yang foot rest? Pak nggak nginjak, Pak betul nggak nginjak, nyentuh dikit anginnya kerja. Ya, karena kopling kita sudah ada gangguan angin, jadi kita sentuh dikit anginnya kerja yang ngedorong. Apalagi bis nggak ketahuan Pak mesinnya di belakang, kesentuh dikit, ya, sudah, ya, gosong Pak koplingnya, seperti itu. Oke, kemudian transmisi. Nah, transmisi Pak, kayak gimana transmisi? Yang harus dilakukan, yang harus diketahui oleh pengemudi Pak. Saya coba. Ini contoh Ini. tuas transmisi yang ada di belum semuanya. Ya, beda-beda Pak. Ini menggunakan transmisi MX-07. MX-07 ada di 500 series. Kemudian ini yang transmisi MX-06 sama di 500 series. Kemudian ini kok beda ya? R-nya di bawah. Ini ada di bis, transmisi bis RK8 bukan transmisi ZF. Ya. Kemudian ini Pak,
Ini yang 16 feet. Kok 16 feet? Ada tombol di sampingnya. Mana gigi L ke gigi C-nya? Kok ini ada gigi C? Kok ini nggak ada? Ya. Ini gigi C ke gigi mulurnya di mana? Depan. Ini gigi mulurnya? Oke. Ya. Yang ini Pak? Tampar. Tampar merek, tampar dan sebagainya. Artinya dari sekian banyak Tampar. tuas ada netralnya nggak? Nggak ada. Ya, mana netralnya? Tengah Pak ya. Mana netralnya? Garis itu Garis tengah. Hah? Yang tadi ada 4 di nomor. Ini Pak, kalau yang pertama kali bawah, ya, yang pertama kali bawah. Oke, Bapak pakai gigi berapa? Saya biasa pakai gigi 2 langsung. Oke, kebetulan bis pakai gigi 2. 2 pindah ke 3. Kemungkinan bisa masuk ke 1? Bisa. Kalau kita nggak tahu kamarnya. Ya. Contoh yang berikutnya, pakai gigi 1. Niat mau ke 2. Bisa ya? Nggak bisa. Bisa dong. Nggak bisa ya. Rapat Pak. Jaraknya rapat. Feelingnya gitu. Solusi bagaimana? Untuk yang transmisi yang tipe seperti ini, kemudian ini, ya, yang atas nih Pak, dia netralnya di baris ketiga. Netralnya, artinya kalau Bapak masuk ke dalam mobil, mau pakai gigi 1, jangan langsung dorong ke kiri, biarkan 1 langkah, nahan, dorong lagi, nahan, tarik ke belakang, gigi 1. Dari 1 mau ke 2, dorong ke depan, secara otomatis dia akan langsung ke depan. Maka Bapak geser lagi ke kiri, nahan, dorong ke depan. Oh, gitu. Jadi caranya dorong, lepas, geser, dorong. Dari 1 ke 2. 2 mau ke 3, dorong, geser, dorong. Jadi handle-nya jangan benar-benar dipegang seperti ini. Jadi ketika geser, otomatis rilis sendiri dia. Geser lagi, dorong. Ini misalkan apa? Misalkan gigi 1, nahan, tapi posisinya masih dipegang ya. Nahan, 1. Gigi 2, dorong, terus ini kan, klik, 2. 2 ke 3, 3 ke 4, langsung dorong, lepas kan? Langsung dorong. 4 ke 5, seperti itu. Benar ya, 4 ke 5 ya? 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, kayak gitu. Ya, jadi si tuas itu dia akan kembali ke posisi ini Pak. Nah, kalau yang bawah bagaimana? Kalau yang bawah netralnya di sini. Ya, di sini nih, di baris ketiga. Ya, semua di baris ketiga. Kalau yang 500 series di baris kedua. Ya, jadi kalau yang seperti ini misalkan tidak akan Bapak operasikan baris nanti. Pengoperasian transmisi mulai dari gigi berapa? Anggaplah mau mulai dari kaki 2, silakan, tapi jangan digas. Berarti geser, tarik ke belakang. Jalan seperti apa? Seperti biasa. Tapi ketika mau mundur, jangan langsung, wah pengen langsung, berat gitu kan? Masa dorong sedikit, cekrek, dorong lagi, dorong lagi. Seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, untuk masalah transmisi masuk ya. Kalau begitu langsung kita coba. Ya, langsung kita coba. Apa ya? Kita masih ada waktu, langsung kita praktekkan 2 orang.